Jumpa lagi nih sama Kak Vika. Oh iya, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Oh iya, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sebelumnya siapin hati kita untuk Tuhan, terus cari tempat duduk yang paling enak. Nah, yuk kita berdoa. Untuk memulai via online kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama untuk doa pembuka. Adik-adik persiapkan sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengikuti via online pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami sehingga sampai hari ini kami masih bisa menjalani aktivitas dengan baik. Bapak, pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan via online. Tuhan berkati hati kami, Tuhan buka pikiran kami, Tuhan buka telinga kami sehingga kami dapat mendengarkan firman yang disampaikan dengan baik. Dan kiranya Tuhan berkati fokus kami sehingga kami dapat mendengarkan, kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat melaksanakan kreativitas yang akan diberikan oleh kakak-kakak pendamping Pia. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Lalu ia turun bersama mereka, lalu berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil tadi? Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang saat ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang saat ini menangis, karena kamu akan tertawa." Wow, Tuhan itu selalu penuh sukacita, berjanji kepada kita bahwa apapun yang saat ini terjadi pada kita, nanti pasti akan berubah menjadi suatu kebahagiaan. Kalau saat ini kita mungkin masih dalam kondisi sedih, masih dalam kondisi yang kurang menyenangkan,
Tuhan berjanji suatu saat kita pasti akan berbahagia. Kita akan keluar dari segala permasalahan kita. Nah, kalau anak-anak misalnya saat ini sedang sedih, misalnya karena nilainya jelek misalnya. Nah, Tuhan berjanji kalau kita selalu berusaha, kalau kita tekun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, kemudian kita rajin belajar, pasti nilai kita akan bagus. Nah, saat itulah Tuhan akan membantu kita, menolong kita, sehingga yang tadinya kita berada dalam kesedihan karena nilai kita yang kurang bagus, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Kemudian sedih karena apa ya? Bisa jadi sedih karena mainannya rusak misalnya. Nah, bisa saja karena rusaknya mainan, mungkin suatu saat orang tua kita akan menabung untuk bisa membelikan mainan kita yang lebih baik atau membelikan mainan kita yang baru. Yang penting kita tetap selalu setia kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita misalnya sedih, mainannya rusak, kita justru marah-marah. Kita menuntut ke orang tua kita. Kalau kita menuntut ke orang tua kita mungkin tidak akan senang. Karena mungkin saat itu mereka sedang tidak punya uang. Tapi ketika kita sabar, ketika kita mau menerima kondisi itu, mungkin justru orang tua kita akan merasa bangga pada kita karena anakku bisa sabar menanti, anakku bisa sabar dalam keadaan seperti ini, tidak menuntut orang tua. Maka pasti akan diberikan hadiah, justru akan diberikan hadiah oleh orang tua kita. Tetapi di situ juga tadi dikatakan, celakalah kamu yang kaya, karena kamu akan, apa ya tadi? Nah, yang kaya itu justru dia akan kehilangan. Celakalah kamu yang sekarang ini kaya, karena kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Bukan berarti kita yang sudah punya, kita orang-orang kaya itu semuanya akan celaka, bukan seperti itu maksud dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menghendaki ketika kita sedang mempunyai banyak, jangan sampai kita menjadi sombong. Kita tidak boleh terus kemudian karena kita sudah mempunyai segalanya, terus kemudian kita menjadi melupakan berdoa, kita kemudian menjadi semena-mena terhadap mereka yang tidak punya. Kita menjadi sombong, tidak mau berteman dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa, tidak sekaya dengan kita misalnya. Nah, Tuhan tidak suka bahwa kita ini menjadi orang yang sombong. Kemudian Tuhan juga berkata, celakalah kamu yang saat ini sedang tertawa. Nah, maksudnya ketika kita ini saat ini sedang bersukacita, jangan sampai kemudian kita terus melupakan Tuhan. Kita harus selalu tetap ingat Tuhan dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan ketika kita sedih, maupun ketika kita sedang dalam keadaan senang, bahagia. Kita tetap harus selalu ingat terhadap Tuhan. Ketika kita bersedih, kita mohon Tuhan supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Tetapi ketika kita sedang bahagia, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Baik kesedihan itu akan terjadi kalau tanpa Tuhan menghendaki kita tidak akan bersedih. Pasti kondisi ketika kita sedih, kondisi ketika kita bahagia, itu semua sudah dalam rencana Tuhan. Jadi jangan khawatir ketika anak-anak tadi merasa sedih, ketika anak-anak tadi merasa lapar. Lapar dalam artian bukan berarti lapar kita kelaparan nggak punya makanan, seperti itu bukan. Tapi ketika kita benar-benar merasa dalam kondisi kekurangan. Nah, Tuhan berjanji suatu saat kita pasti akan menerima sukacita yang berlebih. Apalagi tadi di situ dikatakan, celakalah kamu, berbahagialah kamu ketika kamu karena anak manusia kamu dicela dan dijauhi. Maksudnya begini. Seringkali ketika kita menjadi orang Katolik, menjadi anak Katolik, terus kemudian kita berada di lingkungan yang bukan komunitasnya Katolik, kita sering kadang-kadang
dikucilkan, itu anak Kristen, itu anak kafir, seperti itu. Nah, tetapi Tuhan berjanji ketika kita diperlakukan seperti itu, Tuhan akan menghibur kita. Bahkan Tuhan sudah menjanjikan kita akan berbahagia di surga. Kita akan selalu bersukacita di surga. Nah, jangan sampai ketika kita sedang dikucilkan, ketika kita sedang diejek oleh teman-teman kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita, terus kita menjadi malah marah, kemudian kita karena marah terus kita memusuhi balik kepada mereka. Tidak seperti itu. Tuhan menghendaki bahwa kita tetap sabar. Karena ketika kita sabar, kita akan menerima ganjaran dari Tuhan berupa sukacita yang luar biasa. Siapa yang tadi menangis, siapa yang tadi sedih, nanti suatu saat akan bersukacita. Siapa yang saat ini lapar, akan dipuaskan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Sementara untuk kita yang saat ini sudah berkecukupan, kita sudah memiliki segalanya, apapun yang kita inginkan kita sudah punya. Jangan sampai kita kemudian menjadi sombong, kita kemudian menjadi angkuh terhadap mereka yang mungkin tidak sama dengan kita. Kita harus tetap rendah hati. Kita syukur-syukur kalau kita masih bisa berbagi terhadap mereka. Kita mungkin saya punya teman yang saat ini tidak punya mainan, sementara aku punya mainan banyak. Nah, kita bisa meminjamkan atau bahkan mungkin memberikan mainan itu kepada teman kita ini. Jangan sampai terus karena misalnya dia tidak punya apa-apa, terus kita tidak mau berteman dengan mereka. Kita tetap harus berteman dengan siapapun. Kita tidak boleh menjadi anak yang sombong karena apa yang kita miliki, karena kekayaan kita, karena kegembiraan kita, karena sukacita kita, terus kemudian kita menjadi sombong. Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Justru Tuhan Yesus menghendaki supaya dengan segala yang kita miliki, kita ini bisa berbagi, kita bisa semakin menyayangi orang lain, kita bisa menerima orang lain. Yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah suatu hal yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan di surga. Nah, itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan nanti suatu saat ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Ketika kita meninggal, Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan waktu kita di dunia. Apakah kita menjadi anak-anak yang baik? Apakah kita justru menjadi anak yang sombong? Tuhan yang akan menilai apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, karena Tuhan sudah menjanjikan sukacita yang luar biasa di surga, maka kita juga harus bisa supaya kita tetap supaya suatu saat kita bisa menerima kebahagiaan itu dengan kita berbuat baik, dengan kita menjadi anak yang rendah hati, dan kemudian kita menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa. Kita selalu berusaha supaya dalam situasi apapun, ketika kita bersedih, ketika kita bahagia, kita selalu mengingat Tuhan. Kita selalu ingat bahwa apapun yang kita terima ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi, dalam kondisi apapun, kita harus selalu ingat pada Tuhan. Nah, itu pesan dari Bu Indar. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa, kita harus tetap menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, anak yang suka berbagi, anak yang penuh sukacita. Selalu mengingat Tuhan dalam kondisi baik kita dalam keadaan sedih maupun kita dalam keadaan bahagia. Baik, terima kasih sudah setia bersama Bu Indar dalam renungan Pia Online kali ini. Terima kasih, berkah dalam. Kreativitas buat minggu besok diambil dari Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Ide kreativitasnya seperti ini. Berupa permen-permen yang pernah kita jumpai, bungkusnya itu ada kata-kata unik, pesan-pesan unik. Nah, idenya dari situ. Ini contohnya. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena apa ya? Di dalamnya isinya ada kertas. Tulisannya, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan
Alah, lanjutnya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Isinya apa ya? Karena kamu akan dipuaskan. Yang ketiga, berbahagialah hai kamu yang menangis. Ya. Karena kamu akan tertawa. Yang terakhir, berbahagialah hai kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya ganjaranmu besar di surga. Nah, kreativitas minggu besok kita mau membuat permen-permen yang berisi sabda Tuhan Yesus. Nih, 1, 2, 3, 4. Kita akan buat sama-sama. Nah, gimana adik-adik? Seru kan Pia hari ini? Nah, sebelumnya terima kasih sudah mengikuti Pia online pada hari ini. Jangan lupa ya ikut Pia online minggu depannya lagi. Nah, sebelumnya kita akan doa penutup dulu. Yuk, kita berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami, memfokuskan kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik, dan semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Tuhan,
Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan bagi kami dan keluarga kami, sehingga kami dapat mengikuti PIA online minggu depan kembali. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga kami dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan perantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.